Halo, jumpa lagi di diskusi bareng Oma Kolektif dengan judul Urun Rembuk. Kali ini Urun Rembuk ketemu dengan dua tamu spesial kita. Ya, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol kita kenalan dulu ya satu-satu dari sana mungkin. Halo, Mas. Halo Mas. Saya Ardian Pulih Kurniawan atau biasa dipanggil Awang. Awang ini ngapain kesehariannya? Saya ini Mas, bungkusi tepung Mas. Bungkusi tepung ya, nanti kita tanya-tanya lebih jauh ya sebelumnya. Terus yang satunya Mas siapa? Saya Ikman dari Sidatani juga Mas. Oh. Namanya Awang. Kayak judul film ya, yang gini-gini tuh loh. Ipman. Pinter-pinter. Oke, kalau gitu. Ini dari kalian berdua dari mana? Sidatani. Sidatani. Sidatani itu apa? Mungkin banyak teman-teman yang juga penasaran. Apa Mas? Ayam. Malah tari-tarian. Manja ya kalian. Ya, sebenarnya Sidatani itu kan akronim dari ekosistem desa dan pertanian. Oke. Jadi emang ini kita membentuk suatu perusahaan atau unit bisnis lah yang emang fokusnya bergerak di pedesaan dan pertanian pada khususnya. Di sini mungkin lebih ke petani yang dalam bentuk community ya. Jadi kita emang ngajarin petani, terus memetakan potensi mereka dan berusaha membawa produk mereka untuk dikenal lebih luas lagi di Indonesia, khususnya untuk produk pertanian yang gluten free dan organik. Oh, jadi makanan-makanan sehat ya, olahan-olahan produk Ya, pertanian. bahan Pertanian. Mungkin Mas Awang bisa menceritakan bagaimana prosesnya, kok namanya unik, terus kegiatannya itu kayak gimana sih? Kalau namanya sih waktu itu kalau nggak salah ceritanya celetukan gitu loh Mas. Celetukan. Kayak celetukan biasa. Kayak kentut berarti. Kayak kentut lah. Nggak sengaja malah. Nggak sengaja. Kesana. Ya, jadi kegiatan kita sih utamanya pertama kita melakukan pendampingan dulu Mas. Kita melakukan pendampingan ke desa atau biasanya sih ke person dulu ya. Kita awal ke person satu yang menurut kami itu kayak punya potensi di bahan bakunya loh Mas. Kayak misalkan cerita tentang petani beras kami. Awalnya dia cuma nanam beras doang Mas. Beras dan dileleh itu emang udah berasnya organik gitu. Oh, sudah organik. Sudah organik. Di daerah mana? Cangkringan Mas. Cangkringan di Jogja ya. Di Jogja. Jogja. Nah awalnya ya kita tertarik karena emang dia udah struggle di organik gitu kan. Satu kampung itu cuma dia sendiri yang nanam organik. Jadi setiap hari udah biasa di Paido karena emang kan organik itu kan masih dianggap sebelah mata gitu loh Mas. Ya kita respeknya di itu sih. Dia berani selama 10 tahun terakhir nanam di organik dan dia juga orangnya petani yang open mind gitu karena kita floorkan, Pak gimana nih kalau kita mau bikin tepung, kita ajarin bikin tepung mau nggak gitu, mau. Itu gimana awal meyakinkan kan itu kan proses kan sebenarnya. Oh ya proses. Kalian tuh siapa kok mau loh petaninya kalian yakinin? Apa kamu ada basic sekolah di pertanian? Ya sempet sih sebentar. Oh sempat. Di mana dulu kuliahnya? Dulu kalau nggak salah di Bogor Mas. Oh di Bogor. Iya. Di mana? Di Institut Pertanian Bogor. Oh ngambil apa jurusannya? Dulu saya ambil teknologi industri. Oh, pertanian. itu juga masih ada kaitannya sama pertanian itu tadi? Ya harusnya Mas. Oh harusnya, berarti relate ya? Relate. Cuman yang saya ambil itu dulu lebih ke, tapi gimana ya? Ya tentang pengolahan produk sih. Dulu yang saya dapatkan banyak di itunya. Cuman lebih saya dapatkan sense untuk ke petani lokal gitu. Malah sewaktu kuliah, sewaktu skripsi maksudnya. Oh, sewaktu skripsi. Oh, jadi ini pendampingan ini udah mulai dari skripsi? Iya, dulu skripsinya udah, ya latihan lah. Skripsinya di Bogor? Enggak, di Jogja malah. Oh gitu. Karena itu. Kamu terus jatuh cinta di Jogja? Jatuh cinta Mas. Oke, terus kamu juga mencari petani yang masih di Jogja? Karena
ya orientasi kita kan, maksudnya kita baru mulai usaha, kita nggak punya modal lebih untuk melipir sana melipir sini terlalu jauh. Ya udah kita cari cara yang paling efisien, kita manfaatkan potensi sekitar. Oke. Apa yang di Jogja masih ada, ya udah kita manfaatkan, dimaksimalkan dulu. Terus apa respon bapaknya itu pertama kali kamu ajak? Alhamdulillah sekarang sih udah nerima ya. Nerima. Nah, bapak Bapak petaninya? nah ya, dia udah sangat sangat seneng lah, seneng banget, dan bahkan ya sekarang udah naik signifikan Omsetnya? produksi berasnya gitu kan, kita ngukur dari produksi berasnya. Bisa diceritain yang awalnya berapa sampai sekarang berapa gitu? Ya awalnya kan paling kita pesan sebulan paling cuman, kan ada 4 jenis beras gitu kan, ada beras putih, beras coklat, beras merah, dan beras hitam kan. Ya paling 1 bulan kan mentok sekarung 20-30 kilo. Ya sekarang sih alhamdulillah udah naik 2-3 kali lipat lah Mas, per jenisnya. Per jenisnya. Itu baru 1 petani yang didampingi. Nah, dan ketemu dia saya juga mikir gitu, karena kan kita utamanya produksi tepung-tepungan. Karena kita pikir tepung itu produk yang mudah ya diolah oleh petani gitu, dengan sumber daya yang minimal. Ya udah sekarang kita fokuskan produksi semua tepung di beliau. Oke. Seperti tepung sayur kan, kita juga ada tepung sayur. Itu gimana? Saya yang awam kan masalah makanan kesehatan, karena saya sendiri biasa konsumsi makanan-makanan cepat saji. Oh iya, sama sih Mas. Apa yang membedakan tepung sayur itu sama tepung-tepung yang lain? Ya, tepung sayur itu idenya sih sebenarnya datang bukan karena kita mau bikin tepung sayur gitu. Karena kita mau bikin bakwan? Enggak juga ya? Mau bikin bubur Mas. Oh, bubur. Iya, kita terinspirasi dari bubur yang biasa bayi konsumsi. Nah, dan emang bukan dari sayurnya, karena kita mikirnya kita sempat dulu pernah ada apa ya, banyak cara referensi gitu kan, terus nomor referensi 1 ternyata awalnya itu jamur. Jamur itu bisa kita manfaatkan sebagai penyedap rasa. Oke, itu sama juga treatmentnya kayak bikin tepung gitu? Beda-beda Mas, tergantung karakteristik bahan pertaniannya itu, bahan bakunya itu. Kita bikin jamur itu ya udah kita coba bikin supaya dia enak, jadi kaldu kering yang enak. Step selanjutnya ya kita bikin produk apa sih yang lebih menarik gitu. Kita nemu ada kaldu untuk bayi, kaldu dari untuk olahan empasi, dari olahan itu. Jadi idenya kaldu jamur yang di apa ya, kalau bahasa industrinya di enrichment ya. Sorry. Peningkatan diversifikasi pangan ya. Iya kan? Intinya itu kan. Iya. Jadi awalnya kan kalau kaldu jamur cuman untuk apa, penyedap gitu. Kita bikin kaldu jamur yang bisa untuk penyedap tapi ramah bayi, ramah anak gitu. Jadi teman-teman Sidatani ini tuh mereka memfasilitasi petani untuk gimana caranya produk-produk mereka itu bisa istilahnya naik kelas ya. Yang awalnya dijual bahan mentah ini setengah jadi dan bisa disimpan lebih lama kan. Tadi kalau tepung-tepungan dan lainnya. Selain membantu petani juga si Sidatani itu membuat ekosistem ya, berjejaring kan kalian dengan itu. Dan menarik ya, dari awalnya yang proyek skripsi terus mereka membangun dari ekosistemnya. Nah mungkin kita juga tanya sama Mas, apa ini panggilnya? Ipman ya? Keren. Iya, Mas Iman. Gandul. Oh, apa itu gandul? Poyokannya gandul? Iya. Oh berarti aku manggilnya Mas Gandul aja ini. Gandul aja lah. Kalau Mas Gandul ini ketemunya sama si Awang ini gimana ceritanya dulu? Apa ketipu Awang juga? Ya Ketipu. rada ketipu sih Agak ketipu ya? Untung sih ya saya apa ya, menikmati lah. Menikmati. Tertipu yang dinikmati itu ada loh ternyata. Ada. Oke. Terus kadung ketipu ya sekalian aja lah. Oke. Ceritain dong awalnya kenapa Mas siapa tadi? Ikman.
Gandul. Yang mana ini? Oh, Mas Gandul. Mana aja lah. Mas Iman ini ketemu sama Awang tuh gimana dulu ceritanya? Ya emang awalnya saya sama Awang kan teman SMA ya, emang dulu Oh, teman SMA. deket juga pas SMA. Kebetulan kan Itu di Jogja. di Prokerto. Oh, kalian aslinya Ya, Purwokerto. Kami Purwokerto. asli Prokerto aslinya. Oke, sama terus? Prokerto. Cuma dia kan kuliah di Bogor, saya di Semarang, di Undip juga. Di Undip ngambil apa? Saya di ekonomi, akuntansi. Oh, ini menarik lagi, anak ekonomi yang kemudian terlibat sama jaringan ekosistem petani. Oke. Iya, Terus? iya, iya. Nah, terus kebetulan setelah lulus Uh-uh. saya sempat kerja juga di Jogja. Uh-uh. Terus ternyata dia Kantoran? di Jogja juga. Kantoran Oke, namanya. kantoran. Dari jam 8 sampai jam 5. jam 7 Oh, malah jam 7. Wah, sampai jam berdedikasi 4, ya. sekali, berdedikasi sekali. Terus? Lumayan Mas, bangun pagi terus. Oke. Ya, terus kadang ya masih sempat nongkrong sama Awang terus Heeh. ya tanya kabar lah biasa kayak kamu sekarang ngapain sih? Kayak kok saiki gitu. Terus? Terus ya sering ngobrol, sering sharing, terus dia kadang juga sering minta bantuan. Kebetulan saya suka desain juga, kadang masuk desain packagingnya. Oh, jadi si Awang ini tuh masuk lewat desain produk. Iya. Oh, gitu awalnya. Terus? Awalnya iming-imingnya kuwi. Oh, oke. Awalnya dari Oke, situ ya. Terus? Awalnya dari situ, terus saya masih tetap kerja di perusahaan lah. Sebenarnya masih relate juga dengan pertanian. Dalam bidang apa juga? Dalam bidang mekanisasi pertanian. Oh, Jadi alat-alat kayak alat pertanian. panen, alat bajak sawah. Sebenarnya kan agak nyambung juga dengan petani. Iya. Terus? Ya, terus ya udah toh, terus Awang ngajakin ya udah yuk kita bikin ini aja, akhirnya ya ngajak saya. Tapi ya waktu itu aku ya belum resign ngono Mas. Masih tak sambi-sambi ngono. Ya nek butuh apa ya minta tolong gitu loh. Jadi masih freelance ya, Ya di masih Sidatani? freelance lah ibaratnya. Itu freelance apa gotong royong sebelumnya? Awalnya gotong royong. Oh, gotong royong ya, masih. Iya. Kamu dedikasinya tinggi ya. Gampang dapusi berarti. Iya, gampang dihapusi sebenarnya aku masuk. Terus? Geleman ini. Ya, sebenarnya sih di sisi lain saya salut juga dengan apa yang berusaha Awang berikan ke petani, ke pasar juga, ke masyarakat dalam hal ini kan. Ibaratnya value-nya tuh saya lihat ada itu loh. Jadi nggak cuma hanya ngambil dari petani terus dijual, tapi ada proses lain yang itu mempunyai dampak lumayan juga untuk Ini kamu udah pernah ngomong sama Awang belum sebelumnya? belum sih. Oh, baru di sini ya. Besar kepala dia, hati-hati loh. Nanti kalian pulang meledos kepalanya. Terus Ya udah, terus ketemu teman satu lagi ya akhirnya kita membentuk yang namanya Sidatani itu. Oke, awalnya gitu. Waktu pertama kali membentuk itu kamu masih kerja? Masih. Masih kantoran? Iya, karena apa ya, saya mikirnya ketika saya mau mulai sesuatu dari nol ya paling nggak nol banget. Saya harus punya tabungan dulu, misal juga siapa tahu uangnya berguna juga untuk pengembangan usaha yang bersama ini nanti. Gitu. Kamu udah ditipu tapi kamu mau urunan juga? Nah, wah, betul. ini susah ini sama Susah, kayak ya? gitu. Oh. Terus sampai sekarang kamu masih kerja di kantoran? Udah enggak Mas, udah resign per tahun ini sih, pertengahan tahun ini. Kamu memberanikan diri untuk keluar? Waduh, ini bahaya ini Awang ini ya. Butuh yang lebih menantang aja sih. Oh, butuh yang lebih menantang. Terus itu gimana kan? Udah kerja kan enak di kantor AC kan. Kenapa masih mau ngurusi petani yang wah kayaknya gimana gitu kan. Terus apa sebenarnya titik baliknya kok oke nih aku harus keluar, kayaknya nggak bisa kalau aku berjalan di dua alam gitu kan istilahnya. Ya sebenarnya banyak sih faktornya, yang jelas kan saya sempat melakukan juga dua pekerjaan ya masih banyak kan di kantoran sama di Sidatani juga. Terus juga di sisi lain juga saya mikir kalau kayak gini terus ya malah nggak maju dua-duanya kan. Karena kayak yang pertama kayak nggak maju dua-duanya. Terus dari saya sempat cerita ke bos saya di kantor yang dulu juga, beliau juga bilang ya udah mending kamu fokus salah satu aja daripada kamu ngelakuin dua-duanya malah lorok kabeh. Bosmu kayak cewek ini berarti. Kamu milih mana? Milih kantor apa milih Sidatani? Kamu sampai di posisi itu. Terus? Tapi dari bos sebenarnya lebih support
untuk saya biar yaudah bisnis aja gitu. Oke. Dan fokus aja karena ibaratnya kan nasibnya juga yang tergantung saya juga gimana kerja Yang saya, menjalani ya? yang menjalani itu kan. Itu kamu di kantor itu udah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun. lumayan. 3 tahun loh, ini tanggung jawabnya besar loh ini. Jono Mas lah. Dadi kelingan kan. Tadi kan kantor Terus nah itu tadi kan satu masalah di kantor ya. Sekarang sama keluarga gimana itu kamu meyakinkan sama orang tua? Ya awalnya yang jelas pasti nggak langsung setuju ya, karena kan orang tua pasti kan pengen anaknya nyaman, aman, penghasilannya udah pasti tiap bulan. Cuma kan emang background keluarga saya juga sebenarnya pengusaha semua loh Mas. Oh sebenarnya. Emang nggak ada yang kerja kantoran atau jadi PNS atau apa gitu. Emang pedagang ya, pengusaha gitu. Jadi walaupun awalnya nggak setuju ya, saya punya counter yang lebih apa ya, ibaratnya sih maju loh. Bapak yo biyen ora kerja kantoran. Oh dibalik ya tekniknya gitu. Terus dulu, maksudnya ketika bapak saya mulai usaha kan juga nggak langsung enak gitu loh. Pasti kan ada prosesnya, ada progresnya, ada jatuh bangunnya ada ya. jatuh bangunnya ya. Itu sih yang berusaha saya omongkan, diskusikan dengan bapak ibu sih. Itu sampai berapa lama kamu ngomongin sama orang tua? Ya sebentar sih Mas, paling seminggu. Oh, Maksudnya Kurang benar. Seminggu tapi nggak tidur ya. soalnya kan emang backgroundnya udah pengusaha juga lah. Ya wis lah. Kayaknya yo apa keluarga ini ya emang kebanyakan pengusaha juga, pedagang juga ya lebih open minded. Berarti ya malah tantangannya Tetap jadi besar ya. support, ya tantangannya besar juga. Karena keluarga pengusaha juga kan. Iya. Kayak gitu. Terus nih Mas Awang, sekarang si Datan itu ada berapa orang yang berhasil kamu tipu? Ya, sampai sekarang sih baru 2 Mas yang saya tipu. Yang satunya? Artinya si Ade Mas. Oh si Ade. Ini si Ade ini ceritain dong, mungkin teman-teman juga penasaran backgroundnya kayak gimana. Terus kenapa dia mau join ke tim kalian? Kalau si Ade ini kan ceritanya kan waktu itu saya sempet ini Mas, sempet apa itu namanya ngisi acara ya Mas di UGM kalau nggak salah. Oh iya waktu itu ya waktu acaranya British Council ya. British Council. Oke, Dan terus di itu saya jadi pemateri dan si Ade itu pas dilalah jadi pesertanya. oh jadi ikatannya udah pemateri sama peserta ya. Iya, Oh, betul. terus gampang ya nipunya jadinya. Jadi lebih gampang Lebih enak ya? guru dan murid gitu Oh, loh Mas. oke. Jadi wah gitu loh Mas. Emang susah ini Awang ini. Terus Terus ya udah kan sempet juga tipis-tipis pas saya lagi di apa? Lagi ngasih materi juga sempet cerita sedikit apa yang saya lakukan juga kan. Nah, mungkin dari situ mungkin dia tertarik gitu loh Mas. Dan merasa waktu itu kan dia masih aktif di apa ke lokal kalau nggak salah. Dia Oke. punya startup juga yang bergerak di desa. Desa wisata terutama kan waktu itu kan. Nah, mungkin dia merasa apa yang dia temui di lapangan juga kan menarik sama seperti yang saya lakuin juga. Jadi dari situ dia pas ke acaranya lebih sering merapat ngobrol. Ya udah karena saya rasa mungkin ya relate, pengalamannya juga di desa juga cukup banyak lah, dan udah kita temuin aja bertiga langsung kan. kalau si Ade ini backgroundnya dia apa? Dia pariwisata Mas. Oke, oh bener jadi ekosistem desa dan pertanian Dan ya. pertanian. Oke, jadi dia juga mengelola wisata di desa gitu Iya. juga. Oke, jadi kalian bertiga masih ada hubungannya ya kalau dihubung-hubungkan? Masih. Ada benang merahnya lah. Ada benang merahnya ya. Oh terus kalau saya tahu itu si Datan ini kan ekosistem, terus kayak mereka tuh punya tani kepiar, terus punya kapal loka. Mungkin Mas siapa manggilnya tadi? Oke banget kok jenenge. Iya, aku tiap kota beda-beda. Oh beda namanya. Mas Kalau Iman. di Jogja Ikman aja. Iman ini ceritain dong tentang apa sih tani kepiar itu? Tani kepiar sendiri itu sebenarnya adalah suatu unit bisnis yang emang dia fokusnya ke
penjualan aja sih. Oh, jadi si Datan ini punya unit bisnis yang khusus buat penjualan. Iya, namanya Tani Kepiar. Tani Kepiar. Nah. Jadi setiap produk-produknya itu di Tani Kepiar. Iya, pasti brandingnya Tani Kepiar. Ya, yang kalau Kapaloka sendiri kan lebih ke offline store-nya. Oh, jadi kalian juga punya offline store? Ya, punya Mas, baru buka sih kemarin bulan apa ya Bang ya? September. September. 10 September 10 September 2020. 2020. Jadi pandemi malah buka toko ya? Nah. Hebat kalian menipu orang-orang. Ya teman-teman mungkin bisa dicek ya di Instagram, ada kan Kapaloka. Ada semua Instagramnya dari Sidatani @sidatani_, terus @tanikepiar, sama satu lagi @kapaloka_. Oke, karena di sini teman-teman nggak bawa produk tepung-tepungannya, nanti kalian bisa dilihat di salah satu dilihat di Instagramnya. Kalau nggak salah ini juga produk-produk dari Kapaloka ya? Ya betul. Ya. Ini bisa diterangin Mas, ini apa, kenapa warnanya ungu kayak gini, terus ini kenapa kuning? Itu coklat apa? Ya kalau yang di ujung sana itu Ujung sana. Ujung mana ya? kita namanya itu es telang jeruk. Es telang jeruk. Simple. Kenapa bikin es jeruk kok dicampur telang? Itu telang kan mahal kan? Telang enggak sih Mas, murah kok. Oh murah ya? Murah. Karena terlihat mahal karena dia punya volume yang luas gitu. Maksudnya ketika kita bandingkan 1 kilo tepung sama 1 kilo telang, jauh ya? jauh, harganya 1 jauh. kilo itu kan sampai 1 jutaan ya kalau nggak salah. Nah, itu kabarnya sih gitu. Kabarnya gitu ya? Tapi kalian juga jualan kan? Jualan Nah, sih. nanti bisa dicek nanti, ini promo tipis-tipis kan? Kita pakai telang sebagai pewarna dari minuman es telang jeruk itu. Karena udah biasa kan Mas, jeruk kuning gitu. Ini jeruk ungu ya? Itu rasanya gimana Mas? Magenta ya. Rasanya jeruk sih, karena kayaknya kalau nggak salah telang itu netral ya? Telang itu emang sebagai pewarna aja sih, cuman dia punya manfaat kesehatan. Oke, jadi emang siang-siang minum kayak gini tuh seger. Oke, kita lanjut. Kalau yang tengah ini tuh apa? Kenapa warnanya dia kuning? Dan senada loh sama kaosnya. Iya. Kuning-kuningnya tinggal Kelly. Apa ini Mas? Kalau yang tengah itu kita bikin menunya es kunyit latte. Gimana Mas? Es Tolong. kunyit latte. Wah, es kunyit tapi latte. Iya. Apa yang membedakan sama latte-latte yang lain? Ya sebenarnya itu susu rasa kunyit sih Mas. Iki Cen Awang iki pinter ngapusi Cenan. Oke, jadi kunyit dikasih susu. Susu dikasih kunyit. Susu dikasih kunyit. Oh, susu dikasih kunyit. Susu rasa kunyit. Oh, susu rasa kunyit. Cuman kita pakai kunyitnya kunyit peresan asli gitu loh Mas. Terus ini sari kunyit. bawahnya kayak ada coklat-coklatnya itu. Gula aren Mas. Oh, gula aren ya, kekinian dong. Kekinian. Oke, mungkin buat teman-teman yang kayaknya minum kunyit, nggak keren sih. Iya. Terus Ada yang keren. ini ternyata teman-teman bikin inovasi ya. Jadi kalau tadi kita lihat dari proses bisnisnya itu kan mereka mendampingi petani, terus bikin diversifikasi makanan dan lain-lain. Ternyata mereka juga inovasi di minuman. Kayak ini tadi telang dicampur jeruk, rasanya seger dan antioksidannya kan tinggi. Terus ini kunyit dicampur susu, gula aren, ini bisa jadi salah satu alternatif kalau mungkin teman-teman bosen minum kopi yang gitu-gitu bisa dicoba ya. Bisa. Dan sehat kan Insya Allah. di musim-musim hujan gitu kan. Karena sempat dulu itu kan Apa? kunyit jadi anti corona. Gitu. Oh ya, awal-awal itu ya. Oh gitu. Terus kalian merespon terus begini tuh ya. Biar lebih mudah diterima Oh, mudah diterima market. Keren sih. Ya minuman ini kan sebenarnya ya cuman produk yang sudah kita pasarkan di Tani Kepiar, ya kita tawarkan secara ready to drink gitu. Oke. Baik makanan maupun minuman sebenarnya, dan Oke, itu ini berarti juga tersedia di offline. Kapaloka. Oke, di Store Kapaloka. and Coffee. Ada di online di Go. On the way Mas. Oke, on the way ya, Masih, masih karena diurus ya. baru bulan kemarin Oh juga iya, ya. betul. Masih belum sibuk verifikasi. ngurus toko ya. Iya. Masih sibuk nambal-nambal yang bocor. Kalau yang itu apa?
Ini tadinya sih sebelum dikocok dia ada 3 layer mas. Oh, 3 layer. Atasnya hitam, tengahnya putih, bawahnya biru. Itu dari apa aja itu? Kalau atasnya espresso, Mm-mm. tengahnya susu, Mm. bawahnya pakai sirup telang. Sirup Telang lagi, telang lagi. terus. Keren. Ini juga inovasi ya teman-teman yang mau nyobain bisa dicek di Kapaloka gitu. Terus apa nih kesibukan kalian? Kan tadi kan pendampingan petani kan sebelum pandemi dan juga kalian bikin produk-produk. Tentu bisnis kalian juga terdampak dong sama pandemi. Apa yang teman-teman Sidatani lakukan? Kok malah bikin toko loh? Pandemi itu yang lain mengurangi kok malah kalian buka. Itu apa ceritanya? Ya, kalau cerita toko itu buka sih versi saya gitu ya, versi saya. Mungkin versi Iqman beda gitu. Oke, nanti bisa cerita ya. Oke. Ya kalau versi saya sih sebenarnya kan Tani Kepiar ini kan emang udah saya pegang 2 tahun terakhir kan mas. Dan emang pertanyaannya kalau jualan produk-produk kayak gitu kan di mana tokonya, apa bisa datang ke tokonya gitu. Sampai awal tahun ini saya cuma masih bisa jawab kita masih baru punya gudang gitu kan. Oke. Padahal kosan itu. Oh, kosan itu udah wah. Memang wis ngirit, pinter ngapusi. Wah, wis. Terus terus kosannya nggak cukup. Kosannya udah overload, udah barang yang susah dipetakan lah. Terus dan ya momen juga tahun ini ya 3 orang kita ini sepakat gitu loh mas, mau berjalan bareng, kita mau gedekan Sidatani. Ya udah kita berikrar dalam wujud toko gitu atau dalam wujud kontrakan gitu loh mas. Oke, jadi malah momentumnya waktu pandemi ya? Tapi ya dilalah waktu pandemi sih mas. Oh ya, kalau saya dengar-dengar sih karena produk-produknya herbal terus banyak sehatnya itu malah justru naik ya waktu pandemi. Iya nggak sih? Kalau dari sisi penjualan ya mungkin karena emang ya itu momen ini juga menurut saya sih sebagai apa ya peremajaan perusahaan lah. Karena emang kan tadinya kan saya sendiri yang dari mulai ke petani terus ke packing ya. Terus jualan ke paketan gitu kan. Oh, jadi saya nangkep sekarang. Jadi Awang ini udah berhasil nipu kanan kiri toh. Nah, dia udah punya amunisi terus buka toko gitu ya. Ya ini teman-teman guyon ya, kalian bisa menginterpretasikan sendiri gitu. Ini cuman biar agak cair aja ya sebenarnya. Oke, gitu. Terus maksudnya karena ya emang saya udah nggak mampu sendiri gitu kan. Saya butuh pundak-pundak lain konco ya. sambat gitu kan mas. Nah, jadi pundak-pundak lain saya copotin. Main pinter ngapusi. Nah, ya itu tadi. Ya udah sekarang malah menurut saya sih lebih clear karena kan kapasitas kita ya emang beda-beda gitu. Saya fokus ke produk, Iqman fokus ke manajemen, manajerial, salah satu lagi fokus ke marketing. Oke, gitu. Kalau versimu gimana? Dan tadi nyambung lagi dan kedepannya harapannya dengan kita udah bisa fokus kayak gitu, penjualan makin meningkat gitu. Oh, masih gitu loh mas. Siap. Endingnya di situ ya. Endingnya Biar napasnya panjang ya. Nah, Iya. insya Allah. Kalau versimu gimana nih bro? Apa yang kenapa buka toko? Ya karena kamu kurus gitu, dia udah gemuk gitu. Ya Kayaknya disiksa kamu ya. kayak yang paling kurus dari bertiga ini mas. Sama Adi juga sedia. Kalau menurutmu gimana ini Man? Kenapa kalian itu malah buka toko saat pandemi? Ya emang satu awalnya emang karena momennya pas lagi pandemi aja kayak ya udah kita mengikrarkan bersama membentuk suatu perusahaan dengan nama Sidatani ini, dan pas kebetulan saya juga memutuskan resign juga, ya udah kita bikin toko aja biar itu di mana toko itu bisa menjadi showcase produk Tani Kepiar, bisa menjadi kita jualan kopi kayak gini juga gitu. Bisa buat kantor juga, tempat tinggal juga itu. Jadi biar lebih enak koordinasi dan diskusinya juga kan. Oke, jadi si Kapaloka tokonya ini jadi
kayak lab hidupnya kalian gitu Iya. ya. Kayak gimana ngetes marketnya, ngetes produk-produknya di situ ya berarti ya. Keren. Terus kalau nggak salah nih, aku sempat kepo-kepo juga di sosial medianya. Kalian juga buka catering sehat ya? Oh. Iya nggak itu? Eh, Sebenarnya kalau yang menu kan itu Kapaloka kan tempat apa sih, Jualan. store tempat jualan. Nah, ya kita juga kan kepikiran kalau misalkan jual minuman doang kan agak seret, agak kurang ngenyangin. Kurang ngenyangin. Kalau minuman kan emang Iya. menghilangkan seret ya. Terus? Nah, yang kurang kan makanannya. Oke. Nah, kebetulan Ini bisnis terus ya dek ini. Heeh. Terus? kebetulan kan pacar saya gitu kan. Oke, sekarang melibatkan pacar. Oke, siap. Sekarang Jadi, aku si pacar. Aduh, konangan. gitu. Diberdayakan juga ternyata. Iya, Tinimbang pokoknya dia mencari memberdayakan. orang lain atau kosnya tinggi, menekan kos ya kan. Betul. Terus, kamu punya pacar gak? Punya alhamdulillah. Jangan ya, hati-hati ya, dijaga ya. Jangan sampai Udah ada diberdayakan. rencananya sih, udah ada. Oh, pacarnya. rencananya. Kebetulan pacarnya kan dokter. Oh jadi ya bisa. relate lah ya. Betul. Terus gimana tadi Bang? Terus dia bisa masak gitulah kan. Mm-mm. Jadi ya udah kita punya toko, Dia di pikiran, duit nih gitu ya. dia punya dia punya toko, kita punya toko, ada yang udah bisa masak. Ya udah kita sekalian bikin menu untuk toko itu. Oke. Dan tipis-tipis kita ngasih catering gitu kan, karena emang Basicnya dia suka masak. Oke, basicnya suka masak ya. Terus Mas. menu andalannya apa aja sih di situ? Kalau menu nasi biru bunga telang. Oh, nasi biru bunga telang. Nasi bakar biru bunga telang. Oh, nasi bakar biru bunga telang. Kalian nanti bisa cek di sosial medianya mereka. Itu kenapa kalian bikin menu itu? Karena telang ini sangat menarik kalau nggak diapa-apain, Mas. Maksudnya sangat menarik kalau diapa-apain gitu. Oke. Kalau nggak diapa-apain jadi nggak menarik. Oke. Jadi kita harus kreatif, bikin menu apa aja yang eye-catching. Oke. Kalau nggak salah berasnya sendiri juga ini ya, beras apa? Organik ya? Lah lagi-lagi karena emang kita udah punya sumber daya yang organik itu, beras tadi yang kita cerita di Cangkringan itu. Ya udah kurang apa lagi gitu. Oke, karena resource-nya juga mendukung, kalian juga bikin itu ya? Nah, kita punya kaldu jamur sebagai penyedap rasa, kita punya beras organik, kita punya bunga telang, Oh, kita jadi punya yang semuanya- bisa masak. Memang so selling. Jadi semuanya ada, berdayakan ya. Tapi kamu belum melibatkan bapakmu tuh ini. Udah. Oh sudah. Investornya ini berarti bapaknya ini. Keren memang. Keren ini si Awang ini. Ya, tadi tonggone DE deg-degan ya. Iso dijak iki ya. Oke, teman-teman bisa dicek ya. Aku juga udah pernah nyobain waktu itu, kantorku pernah ada acara terus cateringnya dari teman-teman ini, terus kayak makanannya tuh enak, dan ternyata waktu aku tanya-tanya mereka non MSG yang pabrik-pabrik gitu, mereka pakai kaldu jamur, terus kayaknya treatment gorengnya juga agak beda, terus nasinya sih enak. Dan yang utama itu sehat. Insya Allah, Mas. Ya, terus kayak packagingnya juga menarik sih teman-teman. Nanti dicek sendiri deh, kayak sendoknya itu juga dari kayu ya. Iya kan, bener kan? Iya, terakhir pakai kayu. Terakhir. Gitu. Terus apa nih teman-teman si data nih ke depan tuh mau proyeksinya mau kayak gimana sih sebenarnya? Oke. Kalau kita ngomong proyeksi, mungkin jangka pendek ya, atau jangka menengah ya, yang menarik diceritakan. Oke, mungkin dua-duanya ya. Teman-teman bisa cerita ya. Kalau jangka terdekat sih kita ya karena kita apa ya istilahnya itu ya, bebannya udah banyak 3 orang ya kan Mas ya. Kalau hanya mengandalkan mitra-mitra yang sekarang ini kan menurut kami perhitungannya agak kurang, untuk produksi terutama kurang bisa memenuhi pasar gitu. Makanya kita sekarang lagi fokus untuk memperbanyak mitra.
banyak petani yang kita dampingi. Gitu. Kalau sampai saat ini petani yang didampingi berapa, Bro? Ada sekitar 4 titik sih mas. 4 titik. Oh, 4 bukan titik. 4 individu ya, tapi 4 titik. 4 titik kita gampangannya 4 titik ada di Cangkringan, di Pakem, Di terus Cangkringan, Pakem, ada di Samigalo, Samigalo, terus di Nanggulan. di Nanggulan. Oh, jadi sekarang yang awalnya dari person by person, sekarang berarti ke kelompok petani dong. Harapannya kita sih seperti itu karena kan kita sama sekali nggak mengendalikan gimana mereka produksi. Yang kita tawarkan di awal adalah kita ngajarin cara yang paling gampang dilakukan oleh petani. Oke, itu menarik teman-teman. Jadi gimana kemudian teman-teman ini tidak nge-steer market ya istilahnya. Kamu harus gini-gini, tapi Nggak memaksakan. tapi capacity building buat petani supaya mereka tahu kalau produknya diginiin, treatmentnya gini, hasilnya lebih bagus, nanti peningkatan ekonomi gitu kan. Harganya lebih naik lah. Harganya lebih naik. Terus gimana, Bro? Mau nambah kemana lagi nih teman-teman? Insya Allah sih bulan depan kita akan ke Deles. Deles itu di daerah mana, Bro? Deles itu di Klaten mas. Oh, di Klaten. Oh, jadi yang Jogja, terus kalian mulai ke Jawa Tengah nih sekarang berarti. Ya sebenarnya karena ini jejaring lagi sih, karena kita kan emang ya ketemunya orang-orang yang bergerak di pertanian kan, dan info-info itu kan datang dari mereka gitu. Ada ini loh, ada petani yang gini-gini loh di sana butuh bantuan buat ngolah ini gitu. Ya udah kita pastikan datangi, kita ngobrol, ya gitu polanya sih, cara kerja kita sih seperti itu Kalau untuk tidak- produksi. Kalau tidak salah juga teman-teman sampai membantu petani bikin tempat kayak pengeringan sendiri gitu ya, terus bawa alat apa gitu ke petani kalau nggak salah. Ya itu lagi-lagi output sih mas, maksudnya kita sesuai sesuai kebutuhan aja gitu. Maksudnya kamu mau produksi ini, oke, terus dicoba. Misalkan kalau tanpa alat pengering dulu kan, kok keringnya lama gitu. Jadi ya udah kita karena kita juga ada kebutuhan untuk jualan supaya petani juga tetap produksi, ya kita buatkan fasilitas yang mendukung kegiatan itu tetap terjadi. Oke, jadi selain capacity building tadi kalian ternyata juga memfasilitasi alat-alat pertanian untuk menunjang itu ya. Ya. Keren sih, keren. Tak akui keren yang titik ini, nek sing ngapusi tadi. Tak akuin keren. Terus apa lagi nextnya setelah itu? Setelah di Deles, di Deles itu apa pertaniannya? Di Deles itu saya dari dulu sebenarnya penasaran karena di lereng Merapi sebelah selatan kayaknya kok nggak pernah nemu sayur gitu loh mas. Terutama di daerah Kaliurang gitu kan adanya jeep gitu. Nanam jeep ya? Nanam jeep malah. Nah akhirnya kemarin sempet main ke Deles, di sana ternyata banyak sayur. Oke. Dan permasalahan petani sayur sih emang sama ya, harga yang jatuh di musim panen. Nah kita kemarin ngobrol sedikit penyelesaian masalah itu ya paling gampang dan bisa kita ajarkan ya produksi tepung. Oke, jadi sayur-sayuran itu ya. Kalau boleh tahu di sana itu sayur apa aja, Bro? Kemarin yang sempat ngobrol itu seledri, ada apa itu loncang, daun bawang. Ya, daun Daun bawang. bawang. Siapa tahu ada yang Nggak tahu ya. Loncang. 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 Loncang depan. Tonti malah ya. Terus Ada Jipang. oh, Jipang. Jipang tahu nggak? Oh, mobil Jeep yang rambutnya. Ya Iya. Allah. Ya tahu Jipang itu kan Jipang. Velok velok nggak tahu juga. Nggak ya? tahu juga. Bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? coba? Ya nanti cari tahu sendiri. PR ya nonton ini ternyata. Jipang terus Terus. ada cabe juga kan. Capek-capean? Ada juga. Oh. Ya cabe terus. Terus dan di sana juga ada kopinya juga mas, Hmm. BTW, dan kita juga menyediakan kopi itu di Kapaloka. Oh. Keren sekalian ya. Sekalian, Mas. Oke. Sekali kayu
semua untung. Lanjutkan sendiri gitu. Itu kelompok tani di sana atau Eh, koperasi tani. Beberapa maksudnya belajar dari pengalaman sebelumnya emang menurut kami loh ya, menurut kami nih kalau misalkan sistem yang kayak gini dilakukan itu lebih efektif kita masuknya lewat person. Jadi kalau kita ingin masuk ke kelompok itu malah nggak efektif mas, karena kita ke kelompok petani apalagi kita harus ketemu banyak orang, malah banyak kekhawatiran gitu kalau ke kelompok itu mas. Karena banyak kepala juga kan Banyak di situ. kepala. Dan kalian posisinya orang luar juga kan. Nah kita bukan orang Jogja. Oh, iya. Maksudnya dalam konteks ini kalian bukan masyarakat di daerah itu gitu. Ya itu juga. Iya. Ditambah itu aksennya tuh yang agak Komunikasi ini. verbalnya ya. Agak medok. Iya gitu. Itu loh mas. Jadi Oke. kita lebih karena bukan untung ya. Karena ketika kita ke person kita membuat itu real berjalan dengan baik, maka kan yang lain pasti akan ngikutin. Akan tertarik juga. Akan tertarik. Jadi sistemnya kayak gitu ya. Sama kayak saya dulu kan sendiri terus yang lain tertarik. Oh gitu ya. Emang marketing terus. Iya gitu. Itu. Terus selain di Deles ada di mana lagi Ya, kita dalam waktu dekat? baru ke Deles itu sih mas, baru ke Deles. Untuk jangka menengah dan panjangnya mungkin Iqman bisa menjelaskan. Mungkin ini Waduh. apa nih Mas Imani? Ada jurus-jurus tertentu nggak nih yang disiapkan amunisinya nih dari teman-teman Ya Sidotani? memang apa yang tadi udah dijelasin nama kan emang dengan meningkatnya permintaan pasar juga harus diimbangi dengan produksi juga. Ya paling untuk menengahnya selain kita berusaha dalam hal memasarkannya, dalam hal marketingnya kita juga di sisi lain, di sisi produksi juga berusaha berjejaring lagi dengan petani-petani biar nggak cuma satu titik aja yang jadi tumpuan atau beberapa gitu loh mas, biar di sisi lain juga biar petani lain juga berkesempatan untuk apa ya, belajar hal baru lah. Yang tadinya mungkin kesulitan jual produk harganya murah, ya kita ajak aja kalau yang mau gitu sih mas. Paling itu ya bang ya, sama ya itu sih kalau saya lebih membenahi dari sisi internal dan eksternalnya juga. Masih di peremajaan. Iya, Masih di permasalahan. Di tahun depan bisa jadi kalian nanti buka di tempat lain ya? Tahun depan kita buka di IPO mas. Apa itu IPO itu? Guyon mas, guyon. guyon. Mau tak gas terus ini wadah. Guyon. Tak pepet kayak gitu. Saya juga jadi tertarik nih teman-teman. Memungkin nggak sih kalau kemudian orang lain itu belajar ke tempat kalian itu harus kemana gitu? Ini mungkin juga buat teman-teman kan misalnya, oh menarik ya, siapa tahu nanti teman-teman yang nonton ini ingin kolaborasi sama teman-teman gitu, enaknya kontak lewat apa? Ya mungkin bisa langsung lewat Instagram, DM, atau kalau mau ngobrol langsung, ketemu langsung ya silakan mampir aja. Kami siap di Kapaloka. Bisa cari di Google Maps Kapaloka Store and Coffee. Oke, itu tadi ya teman-teman bisa dicek di situ. Mungkin juga bapak-bapak di pemerintah atau di sektor-sektor swasta yang punya program nanti mungkin bisa kolaborasi sama teman-teman ya, karena teman-teman ini sekitar 2 atau 3 tahun terakhir ya teman-teman fokus di pemberdayaan masyarakat terutama di sektor pertanian. Nanti mungkin bisa berkolaborasi bersama untuk ya menciptakan gerakan-gerakan baru pasca pandemi kan. Banyak sektor yang terdampak, salah satunya sektor pertanian. Iya. Gitu. Nah mungkin dari Mas Awang sama Mas Iman nih mau ada yang disampaikan nih buat teman-teman yang nonton, kesan-kesannya atau apa yang mau disampaikan mungkin. Monggo dari Mas Awang. Apa ya? Kalau saya ntar ujung-ujungnya marketing mas. Ya mungkin pesen sih kan kayak sekarang tuh mungkin wah kerja sama petani nggak keren gitu kan kayaknya buat beberapa orang, terus
wah mending aku di kantoran terus update tempat-tempat yang bagus di kantor gitu kan. Nah ini yang hype. sebenarnya apa sih yang membuat kalian ini merasa terpanggil untuk bergerak bersama petani terus komunitas-komunitas lain untuk ya memajukan sektor pertanian dengan cara kalian tadi itu, bisa nggak teman-teman ngasih kesan dan pesannya? Ya mungkin imbauan saya sih eh, berlaku ya untuk kalian-kalian yang lulusan pertanian terutama, baik itu yang pertanian murni atau yang industri. Keahlian kita di sini sangat diperlukan gitu, terutama di tingkat grassroots di petani kecil. Kita sih nggak kepengen untuk menghilangkan mata rantai, salah satu mata rantai di pertanian, maksudnya ada petani, ada tengkulak 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita nggak apa ya, nggak kepengen langsung membuat Mengkat gerakan itu seperti ya. itu loh mas. Fancy ini. Ya betul. Yang kita tawarkan adalah kita punya loh pilihan lain, kita mampu gitu. Petani mampu untuk melakukan produksi apa yang mereka tanam itu di rumah mereka sendiri, di lahan mereka sendiri, mereka mampu. Yang bisa kita bantu adalah kita kasih tekniknya, dan itu kita pelajari di bangku kuliah dulu. Di bangku kuliah. Syukur-syukur kita juga bisa bantu untuk memasarkan, Oke, gitu ya. karena semua perlu sustain, baik di kita maupun di petani. Ketika semua berjalan beriringan, petani nanam, petani juga ngolah, kita juga membantu untuk branding, memasarkan, membuatkan sistem yang efektif, efisien. Tentunya ya semua akan sustain gitu. Oke, akan sustain. Oke, bentar nih Mas. Yup. Aku jadi penasaran. Waduh, Gerakan-gerakan kalian itu ada yang nyponsori nggak selama ini? Oh. Atau pakai duit pribadi? selama ini sih alhamdulillah sih pribadi mas. Pribadi. Ya? Masih pakai Nah ini pribadi. jadi buat bapak-bapak yang menonton atau ibu-ibu nanti mungkin bisa menyponsori teman-teman Sidatani ya. Mungkin gerakan ini juga bisa misalnya menyebar ya kayak kolektif di mana-mana, kan tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman bisa membantu nanti di Sumatera atau di Kalimantan gitu kan, sangat potensial kan sebenarnya. Beberapa waktu lalu sempat 2 kali saya juga diminta untuk datang ke Kalimantan Barat. Terus setelah ada di NTT juga. Ya sama sebenarnya semua ya, karena bukan resiko ya, keuntungan Indonesia ini ada di wilayah tropis, jadi mungkin karena keragaman pertanian itu macam-macam, dari mulai yang di laut, di dataran rendah, di gunung, itu semua pasti bisa ditanduri dan semua pasti Potensinya. ada Hasilnya. potensinya dan hasil, dan itu perlu andil dari terutama lulusan pertanian ya, untuk ambil bagian di sana dan membantu. Ya seenggaknya kita kasih tahu cara tersimpel aja yang bisa petani lakukan supaya mereka nggak rugi gitu. Kan misalnya kalau udah nandur nanti pas harga murah ikut dibuang-buang. Rugi ya. Beberapa kasus kan seperti itu, kayak kemarin buah naga, terus belum lama ini cabe kan sampai 3.000. Iya. Iya, ya, maksudnya memang harus ada pengolahan lebih lanjut ya. Minimal untuk menyelamatkan daripada dibuang, kita bisa ngolah loh, Iya, betul. dan umurnya bisa lebih panjang. Itu kalau dari Mas Awang. Kalau Oke. dari Mas Iman apa nih, Man? Aduh, apa ya mas? Ya. Iya, kamu kan harusnya banyak berbicara ini. Wis dihapusi Awang metu kerja atau banyak loh yang kamu pertaruhkan ini di sini ya. Ternyata. Lumayan mas. Ya, lumayan. Lumayan. Ini juga baru pertama kan, terus kebongkar kalian Iya. berdua. Soalnya emang biasanya saya lebih suka yang di balik layar aja sih. Ini Ah, baru pertama ini Ngobrol di- kayak gini ya, dan ngobrol ternyata kayak gini sih. segitunya ya buat Awang. Ya kalau dari saya sendiri sih, saya melihat ini emang bagus. Ada niat yang mulia juga, walaupun ya emang kemampuan kita
cuma segini ya kami hanya bisa membantu ya sedemikian juga gitu loh, nggak bisa masif juga ya. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita pegang ya coba kita bantu dengan sumber daya yang ada gitu sih. Intinya sih untuk berbuat baik kan nggak perlu menunggu orang lain atau pemerintah menggerakkan, ya mulai dari apa yang kita punya dulu, apa yang kita bisa. Luar biasa memang ini. Keren sekali. Ini ajaranmu tadi sebelumnya. Udah kamu udah di brief ya sebelumnya. Keren sekali memang. Oke teman-teman, mungkin diskusi pada hari ini cukup sampai di situ. Terima kasih buat teman-teman yang menonton dan sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. Dadah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dah. Aduh, penging. Beda banget ya orang karo headset.